Oke, welcome back to my channel ya, geng. Nah, di sini gua mau review switch Cisco serinya SF90-24 yang 24 port ya. Ya, ini nih, geng, bentukannya. Dia ada bolong-bolongnya untuk supaya enggak biar keluar hawa panasnya. Nah, ini mereknya Cisco ya kan. Nah, di sini juga nih. Nah, ini ada 24 dan dia ini kalau nyala, kalau ada aliran data ini dia kedap-kedip. Kan ada yang kedap-kedip, ada yang nyala doang. Nah, ini kedap-kedip tuk gitu, geng. Jadi ini rencana mau gue buka. Kita lihat dalamannya. Kalau Cisco itu chipsetnya merek apa. Nah, gue pengen tahu nih. Ada 3 tebakan gue sih di Cisco ini. Apakah dia pakai Atheros yang sering dipakai sama Mikrotik? Apa dia pakai Realtek yang suka dipakai Totalink? Atau yang lainnya, yang Broadcom itu Linksys juga sih, Cisco juga sih yang make. Nah, kita pengen lihat nih dia pakai chipset apa. Oke, ini gua pause dulu, nanti gua lanjutin lagi. Oke, ini penampakan dalamnya, geng ya, penampakan dalamnya untuk Linksys ini. Di sini gua buka dulu untuk, oke, ini bisa dibuka, geng. Ini soalnya dia jadi satu ini. Dia jadi satu, yang ininya. Ini jadi satu, jadi nggak usah kebuka. Ini ada groundnya, dia jadi satu dulu sama ini, jadi nggak bisa kebuka. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini ternyata dia pakai chipset Linksys sih. Pakai chipset Realtek, geng. Dia pakai chipset Realtek ya, tuh ya. Tuh. Nggak bisa digedein lagi, saudara-saudara. Nih ya, Realtek. Ini Realtek ya. Sebentar, fokusin lagi tipenya apa. RTR 82G90 apa ya. Nah, pokoknya gitu deh. Nah, jadi brand sebesar Cisco ini dia pakai Realtek, geng. Ya, sebenarnya sih di konten-konten sebelumnya juga ada beberapa komen yang saya itu anti Realtek ya. Cuman enggak juga sih sebenarnya. Nah, cuman kalau misalkan chipsetnya Realtek terus harganya mahal, nah itu yang kurang ajar gitu loh. Ya, istilahnya chipset biasa cuman harganya harga Rolls Royce kan gitu. Ya, pokoknya kalau ini ya jangan mahal lah kalau untuk jualan gitu loh. Nah, kita kan sebagai pengusaha RTR juga agak istilahnya apa ya, rogoh kantong paling dalam kalau misalkan seperti itu, geng, gitu loh ya. Ini sih cuma curhat doang sih, pengusaha RTRW. Nah, jadi gini, di sini gue mau nerangin ya, istilahnya nggak banyak tahu sih ya, cuman setidaknya
apa yang gue tahu mau gue kasih tahu ke pemirsa semua mengenai switch ini ya. Nah, jadi di sini ini ada 24. Nah, di sini dia dimotori oleh 2 chipset doang ya. Jadi masing-masing ini 12. Masing-masing chipset ini 12 port dan LAN-nya, Ethernya itu ada 24. Dan kiat gue kalau misalkan ini mati, ini jangan dibuang dulu. Artinya apa? Jangan dibuang dulu, mungkin ininya yang mati, powernya yang mati. Nah, tips gue adalah ketika ini mati, pokoknya ini mati lah, nggak, nih di sini nggak ada powernya. Itu tips yang paling cepat adalah agan itu cabut yang ini nih, yang hitam ini yang dari adaptor. Ini istilahnya adaptor ya, penurun tegangan. Nah, ini nih, cabut, terus masukin ke adaptor 12 volt. Nah, otomatis dia hidup lagi, geng. Dia hidup lagi, dia nyala lagi, dan bisa diajak nyari duit lagi gitu, geng. Pokoknya yang kayak gini nih, istilahnya jangan langsung dibuang atau diservis untuk membenarkan adaptor ini. Cuman kalau misalkan servis gitu kan ya palingan kena cepet 200 atau berapa ya. Kalau menurut gua sih, hemat gue, ini nggak usah diservis. Terus kita ambil ininya, kita masukin ke adaptor 12 volt. Ini 12 volt, ini ampernya sekitar 1 rekomend sih 2 ampere untuk adaptor ya, adaptor biasa gitu, 2 ampere. Nah, terus dia itu bagusnya itu dia karena di sini besi ya, dia ada groundnya, geng, ada ground. Jadi kalau misalkan petir nggak terlalu besar, dia insya Allah itu nggak bakalan rusakin ini, rusakin adaptor. Cuman kalau misalkan gede, nah itu wassalam dah, paling ini hancur nih, kena nih. Nah, misalkan kena ini, palingan yang mati itu nggak semua, geng. Paling mati cuma satu ini doang, nggak bisa dipakai. Kan banyak tuh kalau misalkan kita beli secondan kayak gini, misalkan oh ini port 3 nggak bisa dipakai, tiga nggak bisa dipakai, yang lain bisa dipakai, atau port berapa nggak bisa dipakai, atau satu satu jalur, misalnya di sini nggak bisa pakai semua, tapi sini masih bisa, seperti itu, geng. Kalau misalkan dia per parsial ya yang kena petirnya, jika di sini kena petir, ya paling nggak bisa pakai ini doang, yang lainnya masih bisa. Kecuali kalau misalnya 3 rumah atau 4 rumah kena berat, paling ya segini doang yang kena, yang nyolok di sini itu. Yang lain sih masih bisa dipakai. Itu untuk yang LAN ethernya ya. Nah, kalau untuk yang adaptornya ini cabut, set, ganti adaptor yang biasa yang 12 volt 1 ampere juga. Ini kuat ini gitu, geng. Inilah review saya mengenai Cisco switch Cisco yang 24 port ya. Begitu aja nih tips and tricks kalau misalkan kita mengalami kendala-kendala, entah itu di sampai gedek di adaptornya, entah itu di sini ada yang mati gitu loh. Oke, kalau misalnya ada masukan mengenai diskusi switch Cisco ini, jangan lupa tulis di kolom komen, dan jangan lupa like-nya, dan yang paling penting adalah subrek-nya. Oke, demikian kali ini untuk bahas switch.
Nanti akan kita bahas yang lainnya lagi seputaran ETL net. Wassalam.